salawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Saya kalau di Sulawesi, saya salawat begini ikut semua jamaah. Di sini nah lihat-lihati kak. Nah kira barangkali saya nyanyikan gitu. Ayo salawat. Tapi sebelumnya kita dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bapak-bapak diam, kita dengar dulu nih ibu-ibu. Mana lebih kencang suaranya? Bapak diam, ibu-ibu. Jangan mempermalukan ibu ya. Ayo ibu, yuk. Salatu ala rasulillah. Tullah salamullah al yasin. Informasi ini bukan keras, bukan kencang, ini namanya sahdu. Suara beginilah yang kasih nafsu laki-laki. Cewek, coba lihat tuh cewek kalau ditelepon, bagaimana ndak nafsu cowoknya? Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana cowokmu ndak nafsu? Di mana dek? Di rumah aja kak. Lagi ngapain? Guling-guling aja dong. Bagaimana suamimu ndak, cowokmu ndak nafsu? Coba bedek kau tegas. Selamat. Waalaikumsalam. Di rumah. Lagi nggak? Apa tanya-tanya? 2 kali nelpon, ampun dia. Itu suara ibu-ibu. Coba kita dengar suara bapak-bapak. Keras enggak suaranya ya? Jangan mempermalukan jenis kelamin bos. Ayo. Yuk. Salatullah, salamullah. Dobi juga. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Makanya saya kalau ceramah Pak selalu saya ajak selawat. Kenapa? Banyak pahalanya orang selawat. Maka kalau saya selawat ini ikut ki. Biarpun tidak dihafal. Ada juga saya dengar tadi misalnya. Ya sudahlah, dapat juga pahala. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati, Bapak Wali Kota Ternate, Bapak Burhan beserta seluruh staf dan jajarannya. Mohon maaf saya tidak sebut satu-satu namanya, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya tidak tahu semua namanya Bapak. Saya agak berat ceramah hari ini karena di sini ada kakak saya menyaksikan saya ceramah. Jadi agak berat-berat. Ya, tapi saya coba-coba dengan baik-baik. Ada kakak saya di sini. Ya, satu, kita dengar ceramah dulu. Saya kasih hadiah. Siapa yang tahu perintah Al-Quran tentang kewajiban puasa? Ayat yang mewajibkan kita puasa. Ayo, angkat tangan. Siapa? Hah? Ibu. Sini Bu, saya kasih hadiah. Berdiri Bu, ada mic-nya. Ya. Ada mic? Ada. Ya, kasih mic-nya. Sebelum Ibu jawab, ada passwordnya. Ibu, sebelum Ibu jawab ini tadi pertanyaan, ada passwordnya. Pertanyaan pembukanya. Pertanyaannya adalah, siapa namanya neneknya Pak Wali Kota? Ayo, siapa? Hah? Nggak tahu? Sudah. Ayat apa Ibu? Sudah Ibu, sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pangaji nih Ibu ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
Terjemahan. Hai orang-orang yang beriman, Ya. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ah, ini hadiahnya. Ya. Ada Bu, hadiah Ibu, ayo. Ambil, enggak boleh menolak. Ambil Bu, ayo. Ambil. Beda itu rasanya uang ustaz dengan uang wali kota. Ayo. Ayat tadi dari SD kita sudah hafal. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggil orang beriman. Ada ustaz sehat, besar, banyak duitnya, tinggi jabatannya, ndak puasa, ndak beriman dia, ndak usah kau heran. Nah, yang diwajibkan yang beriman. Diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jangankan orang, binatang saja ada yang puasa. Ada yang tahu binatang apa yang puasa? Ayam ketika ngeram puasa. Dia panas badannya, ndak makan, ndak minum. Tujuannya apa? Panas badannya supaya dia hangatkan telurnya bisa menetas. Apalagi ular. Ular selesai makan banyak, dia berpuasa tidak makan minum. Ular ayam saja puasa. Jadi kalau ada orang tidak puasa, lebih hina dari binatang. Tujuannya apa puasa? Ada yang tahu anak muda tujuan puasa? Ayo, adik-adik ini yang kecil. Apa tujuan puasa? Ayo bapak-bapak, siapa yang tahu? Apa tujuannya? Agar mampu merasakan, itu salah satu hikmah. Ayo, uang merah. Ayo. Ternyata Pak Polisi yang jawab. Barusan ada Ustaz kasih uang Pak Polisi. Terima kasih Pak Polisi. Masya Allah. Oh, Pak Kapolres, mohon maaf Pak. Aduh, ulang lagi Pak. Masya Allah. Jangan saya dikasih perintah penyidikan Pak. Masya Allah, saya hormat Pak Kapolres ya, luar biasa. Nah, tujuan orang berpuasa kata Pak Kapolres, dan memang betul menurut Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sekarang sudah berapa hari kita lewati puasa? Sudah 22. Berarti mestinya tujuan puasa sudah ada di hati. Kalau kita pelatihannya 1 bulan, sudah 20 hari lebih pelatihan, berarti mestinya tujuan pelatihan sudah ada dalam diri kita. Ramadan sudah mau habis, mestinya sudah ada kata takwa dalam diri kita. Takwa itu sifatnya, kan coba lihat itu pejabat kalau dilantik. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa sampai itu giginya mau jatuh bilang, bertakwa. Takwanya ke kanan, dia ke kiri. Coba lihat itu. Lalu apa itu sebenarnya takwa? Saya mahasiswaku kan selalu bilang begini, kau harus bertakwa. Wah, kalau takwa Ustaz gampang. Saya bertakwa Ustaz. Sorry bos, mengaku bertakwa gampang. Tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang bertakwa. Pak, tahu Pak Yusuf Kalla? Tahu? Betul? Itu Pak Yusuf Kalla, bapaknya Yusuf Kalla dengan bapakku saudara. Ngaku. Langsung bingung. Masa? Namanya mengaku bos. Begitu dicek ke Pak JK katanya 1 kali kau saat latip. Siapa? Namanya saja baru kudengar. Begitu juga dengan Allah. Mengaku bertakwa itu gampang. Yang sulit diakui adalah Allah mengakui kita orang bertakwa. Nah sekarang apa itu takwa? Sifat orang bertakwa. Bapak mau tahu sudah berhasil puasanya atau tidak? Lihat sifatnya. Imam Bushairi menjelaskan, sifat orang takwa itu mewakili kata takwa. Kata takwa terdiri dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya. Pertama ta, singkatan dari tawadu, rendah hati. Orang yang berhasil puasanya selama 22 hari ini, berhasil puasanya, maka dia tidak sombong. Apa itu sombong? Borro. Apa itu borro? Macingkang. Apa itu macingkang? Borro. Banyak orang Bugis di sini. Hebat ini Pak Kapolres. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ceramah di Masohi, banyak juga orang Bugis. Saya pergi ceramah di Ternate, banyak juga orang Bugis. Saya pergi pelosoknya Sumatera namanya Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana.
Saya pergi ke Biduk-Biduk Kalimantan Timur, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Sumatera, banyak orang Bugis. Saya pergi Sabah, Sarawak, Malaysia, khotbah saya di Keke, Kinabalu, Nabi bilang, Ustaz, bahasa Bugis Ki, capek sama kita diceramai orang Melayu. Begitu saya masuk ke Singapura, ada lagi Bugis Street. Begitu saya masuk di penjara, banyak juga orang Bugis. Hebat ini orang Bugis, Pak. Di mana-mana saya ketemu. Jago memang ini. Ternyata tadi yang hafal Quran juga, ternyata ibu bapaknya juga orang Bugis. Luar biasa. Yang ceramah juga hari ini, Bugis. Orang Bugis tidak mau dikalah sama Udin. Kalau ada namanya Udin sedunia, orang Bugis ada juga namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Dalle. Ambok yang untung terus setiap berbisnis, Ambok Upe. Ambok yang tidak pernah lolos macale, Ambok Sakka. Coba lain kali dibahas itu, lain kali. Nah, berarti orang yang berhasil puasanya tidak sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Pakai barang baju mahal? Belum tentu. Apa itu sombong? Pakai mobil mewah? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Dua karakternya. Karakter orang sombong kata Nabi, satu menolak kebenaran, yang kedua nganggap remeh orang lain. Itu sombong. Biar kau miskin, kalau kau tolak kebenaran dinasihati kau apa Nabi bilang? Apa tong itu udah tahu itu Ustaz, saya ngajar dulu dan jadi Ustaz kalau bukan saya. Ada sombong kau cilaka. Ayo. Nah, apa sebab orang sombong? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya ilmu. Ini orang kalau ke sekolah, makin tinggi makin banyak sekolahnya, sombong. Peluangnya sombong. Termasuk ustadz. Ada ustadz sombong? Banyak. Mana ustadz sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan. Dia saja yang mau benar. Beda pendapat, langsung dia bilang salah itu. Baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Semua salah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, barasanji bid'ah, hapsian bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi, sesat. Sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka? Ada juga itu Pak begitu. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Alasannya apa? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat masuk neraka. Kalau begitu bos, jangan kau ceramah pakai mic. Tidak ada mic pada zaman Nabi. Kau ceramah pakai mic, bid'ah, masuk neraka. Marilah kita ceramah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh pakai mic ini. Tidak ada pada mic. Apa yang dengar situ? Mau kau pakai mic? Apa? Bid'ah tuh, bid'ah. Pak Imam tadi mimpin sholat, bid'ah. Kenapa? Dia pakai mic. Naik pesawat, pergi haji. Tidak ada dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Nabi dari Madinah ke Mekah pakai onta. Pakai onta dari Ternate. 17 tahun. Anda sampai kok bos. Oke. Oleh karena itu, jangan sombong. Ya, jangan gara-gara kau baru belajar ilmu sedikit kau salahkan semua orang. Kayaknya kau menjadi panitia hari kiamat. Panitia hari akhirat. Yang bagus itu silakan terima perbedaan, jangan salahkan. Yang namanya perbedaan itu sunnatullah, gigi saja berbeda. Coba saya tanya, ibu-ibu, kenapa kita enak makan? Kenapa kira-kira kita enak makan? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau semua gigi kita sama. Coba ini kan 3 jenis gigi. Yang di depan kasih putus-putus sayur namanya gigi seri. Yang di belakang yang agak mundur namanya gigi taring, merobek-robek. Makanya bapak kalau makan paha ayam tidak dikasih gini. Iya toh? Sampai di dalam menghancurkan, krak, namanya gigi geraham. Coba bayangkan kalau semua gigi taring. Gimana kasih habis itu benok? Iya toh? Maka perbedaan ini sunnatullah. Ya. Orang takbir saja imam mazhab kan beda-beda. Coba takbir menempatkan posisi tangan itu kan saja beda-beda. Allahu Akbar. Syafi'i antara pusat dengan dada. Dia di sini. Allahu Akbar. Di atas ada imam langit. Yang ketiga Allahu Akbar di bawah pusat. Bukan di bawah sekali ya. Yang keempat Allahu Akbar lurus.
Mana yang benar? Benar semua. Yang jadi masalah kalau bapak pakai begini, kita salahkan orang begini. Bapak begini, kita salahkan begini, maka ribut. Mana yang salah? Kalau kau pakai empat-empatnya. Allahu Akbar. Salah bos. Ya, yang enak itu jangan menyalahkan pendapatnya orang. Terima saja. Ada itu Ustadz memang begitu. Rasa-rasanya dia saja mau masuk surga. Masih ingat kisahnya ketika ada seorang pemuda pengantin baru. Ya Rasulullah, nak kena kabala. Saya kena musibah ya Rasul. Kenapa? Saya berhubungan suami istri di siang hari. Kata Nabi, besar dosamu. Kau bayar puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Tidak salah ya Rasul. 1 bulan saja saya offside. Kalau begitu kata Nabi, kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, kasih makan fakir miskin. Iya, saya orang miskin ya Rasul. Sudah kalau begitu, kau cari orang yang paling miskin di kampungmu. Bawa kasih makan dia. Apa dia katakan? Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Akhirnya apa? Kata Nabi, kalau begitu ambil ini buah, ambil ini kurma, bawa pulang, silakan kau makan dengan keluargamu. Subhanallah. Ayo. Maka orang sombong itu yang punya ilmu bisa membuat dia sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah marah, dia ambil ilmunya, dia cabut ilmumu. Apa yang kau sombongkan? Allah jelaskan dalam Quran, wa ma utitum minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kau kecuali sangat sedikit. Apa yang kita sombongkan dengan ilmu? Allah marah, nak kasih pikun kau. Ada obatnya pikun? Ada orang, Pak, banyak sekali gelarnya. Bertumpuk-tumpuk. Begitu mulai pensiun, mau dekat-dekat pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah cium-cium saya. Lalu sudah bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantu nenek cium. Dan juga modus, Pak, mentah-mentah sudah dengar begini, besok didapat sama anaknya kamar pembantu. Kukira mamamu nak, pret. Ayo, apa lagi yang membuat orang sombong? 1, tambahnya ilmu. Yang kedua, bertambahnya jabatan. Jadi wali kota. Jangan sombong bos. 5 tahun ji. Terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar dulu Pak, ganti dulu wali kota. Coba, tapi alhamdulillah Pak, kita tidak sombong Pak. Buktinya 2 periode. Coba. Anggota DPR mau sombong. Jangan sombong kau anggota DPR. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Kapolres mau sombong. Apa? Pensiun. Keluar Pak. Biar sepupu 1 kali sama Kapolri. Pensiun. Tongkat komando kasih berikutnya. Jangan sombong gara-gara harta. Allah marah, dia kasih penyakit di dirimu. Oke, tetap punya mobil banyak, depositonya 7 miliar, rumahnya mewah. Allah marah, dia titip penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Tidak bisa makan nasi. Warna 7 miliar tidak bisa makan nasi. Saya pernah diundang pergi ceramah di Itali. Sudah 2 hari saya roti aja terus dikasih. Saya bilang, bos, saya di perut bugis. Tidak goyang perutku kalau tidak kau kasih ketemu kak nasi. Kau siksa saya. Carikan roti. Apa itu pizza? Tidak tahu makanan apa ini. Coba, baru 2 hari menderita tidak ketemu nasi, dilarang makan nasi. Bapak tahu Itali? Tahu Itali Pak? Tahu? Kota Ternate lurus-lurus sedikit belok kanan. Coba, ayo, dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak, dilarang makan petsin, dilarang makan yang pedes-pedes. Apa aja bisa makan? Ubi rebus. Uangnya 7 miliar. Hanya ubi bisa dia makan. Kasihan. Apa ya? Mobilnya mewah, harga 1 miliar mobilnya. Baru 1 menit di atas mobil mulai stres. 5 menit tambah gelisah. Hati-hati, kiri mati kita, kiri mati. Jangan sombong gara-gara harta. Dengar Namrud. Gara-gara dia sombong, haram masuk surga. Fir'aun karena punya jabatan sombong, haram masuk surga. Korun kaya, ditanya, ya Korun, dari mana kau dapat hartamu banyak begini?
Luar biasa pemberian Allah kepadamu ya Qarun. Apa kata Qarun? Ini bukan urusan dengan Allah. Ini hasil jeripayaku. Allah marah, ditenggelamkan Qarun dengan harta-hartanya. Jangan sombong. Coba lihat orang puasa, Pak. Baru jam 3 loyo, Pak. Baru beberapa jam tidak makan sudah loyo. Ada temanku kuat pitis, Pak, yang besar-besar badannya. Hari kedua masih bertahan. Hari ketiga jam 12 capek dia tahan. Capek dia tahan asan, Pak. Dia tunggu jam 11, enggak asan-asan. Dia masuk kamar, dia asan sendiri. Apa yang kita mau sombongkan? Ayo. Maka, kata Allah dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan di dunia. Masya Allah. Temannya setan. Siapa mereka, kata Allah dalam hadits qudsi? Ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong, temannya setan. Tapi kalau wali kota sombong, kapolres sombong, orang kaya sombong, pantas. Ada uangnya, tinggi pangkatnya, banyak jabatannya, ada buahnya. Pantas dia sombong. Kenapa? Ada jabatannya, banyak uangnya, tinggi pangkatnya. Tapi temannya setan. Tapi masih wajar. Ada juga orang tidak ada kerjanya, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau keteknya. Sombong lagi. Bukan aku temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Kalau Kapolres sombong masih wajar lah. Ya Kapolres. Tapi Satpol PP, pegawai honor, polisi setengah mau sombong, be. Tapi bukan polisinya, Satpol PP-nya Ternate. Satpol PP-nya Ternate yang datangkan Ustadz Dasar. Masya Allah. Itu Pak Fandi itu. Wah, luar biasa. Ya. Barusan saya diundang ceramah Satpol PP, Pak. Barusan seumur-umurku jadi penceramah. Luar biasa. Dia kasih seperti juga saya anak buahnya kadang-kadang. Siapa Pak Ustaz? Di mana sekarang? Mana? Dalam hatiku ini Pak Komandan ini dia kira saya juga Satpol PP. Ayo, jangan sombong. Allah tidak senang orang-orang yang sombong. Maka Ramadan hadir untuk memupuk rasa sombong itu. Yang keempat, yang menyebabkan orang sombong. Tambah ilmu, tambah harta, tambah jabatan. Yang keempat, tambah ibadah. Makin soleh, makin bagus sholatnya, makin banyak Senin Kamisnya, muncul sombongnya. Temannya setan, dan itu Allah tidak senang. Maka orang yang berhasil puasanya, tidak ada rasa sombongnya. Dan puncak kesombongan, kata Nabi, puncak sombong paling tinggi adalah melalaikan sholat. Itu orang paling sombong itu. Orang yang tidak mau sholat. Ada di sini malas sholat? Ada? Ada? Ibu-ibu paling sering tidak sholat. Kapan? Kalau selesai haid. Nabi bilang suaminya, kenapa belum pakai sholat? Biasanya 5 hari, ini kok 7 hari belum sholat. Apa Nabi bilang? Orang belum bersih. Bohong kamu. Masih ada sedikit-sedikit. Kau bohongnya? Apa bohong? Saya kasih lihat kok. Ini. Apa mau dikasih lihat? Kapan lah ini ibu banyak dah sholat? Gara-gara apa? Make up. Nah kira muka na tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Beleng-beleng. Mana lebih parah? Itu nak kasih lebih lagi dunia. Ada lagi model baru nih itu bubu kuliah. Itu anunya belum tanah nak kasih lebih sedikit. Saya bilang apa lagi lebihnya itu? Dia bilang Ustaz supaya seperti artis Korea. Betul dia bilang artis Korea baru dimasuki tinggal. Apalagi di bumi banyak dah sholat. Gara-gara apa? Jilbab. Saya ini keliling-keliling ceramah, Pak. Itu di Malaysia jilbabnya ibu-ibu di sana segitiga saja kasih peniti 1 selesai. Brunei juga begitu, di Filipina Selatan juga begitu, di Saudi juga begitu. Tapi begitu kita masuk di Indonesia, itu jilbabnya ibu-ibu, jilbab sakaratil maut. 3 lapis, Pak, 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Ada lagi nak kasih miring-miring. 14 pentulnya, 17 cipi-cipinya. Ada kayak pohon-pohon di belakangnya sini, Pak. Ya, dia pakailah itu roknya yang sempit, sudah naikkan lehernya dengan kayu. Diambil 2 meter dulu kain, ripi. Jalan dia beginilah dia goyang. Jalan dia bilang suaminya, buru-buru ke ibu, sebentar lagi, Pak. Beleng-beleng.
Begitu masuk waktu sholat, hayya 'alas sholat. Datang suaminya, ibu, kau sudah haji itu, baru-baru kau pulang umroh, habis uangku 25 juta untuk kasih umroh kau. Kau sudah mau asar ini, kau belum sholat duhur, kau pergi sholat dulu. Sadar kau pak, justru saya sadar ini, kau suruh kau saya sholat. Sadar kau pak, saya sudah sadar kau suruh kau sholat ini. Kau ndak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Semua ini. Ayo, baik pak, demi Allah. Ada yang tanya, Ustadz, kenapa bisnisku berantakan? Kenapa rumah tanggaku kacau? Kenapa setiap urusanku selalu berantakan? Tidak sembahyang kau bos. Kalau kau tidak sholat jangan kau harap baik hidupmu. Tidak ada itu. Tuhan apa yang kasih susah hidupnya orang yang baik sholatnya? Tidak ada. Coba saya kasih contoh. Siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Bagaimana kau bisa miliki dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan? Ayo, contoh lagi. Pak Wali Kota ada ajudannya. Ada toh? Pak Kapolres ada ajudannya. Coba kalau Kapolres atau Wali Kota panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan biar lagi baring-baring langsung lompat. Siapa? Nah buan jalan koteknya. Siapa perintah? Langsung. Siapa perintah pak? Biar itu masih ada jalan kok. Siapa? Begitu takutnya itu sama Wali Kota. Ada ndak ajudan dipanggil sama Kapolres? Ajudan, tunggu dulu Kapolres. Sini dulu. Bapak ndak lihat saya sibuk. Jagomu tuh. Mana? Tapi Kapolres sebenarnya itu ada juga natakuti. Siapa? Istrinya. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Nah bilang temanku sebenarnya itu polisi tidak takut sama istrinya Ustaz. Cuma ini istri suka melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ayo coba lihat. Manusia begitu takutnya sama wali kotanya, begitu takutnya Kapolresnya, dipanggil langsung lompat. Padahal bukan Kapolres yang kasih rezeki, bukan wali kota yang kasih ujumur, bukan wali kota yang kasih kesehatan, bukan Kapolres yang kasih kalian nyawa, Allah. Lalu kenapa ketika Allah manggil kalian, hayya 'alas shalah, sini kau penghuni pasar, sini kamu sholat, sholat, sholat. Kita berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah bahagiakan keluargaku. Allah panggil, oke, saya jawab itu doamu. Sini kamu, hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Ibu tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Allah panggil kita. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Urus itu pembelimu. Demi Allah, kalian mau sukses, perbaiki sholat. Tidak ada susahnya Allah kasih kamu pangkat jabatan. Maka teman-teman pegawai negeri, mau jadi kepala dinas, mau jadi camat, mau jadi sekcam, tidak usah cari muka sama wali kota. Wali kota sudah ada mukanya. Bapak juga sudah punya muka. Ada juga itu pegawai negeri kalau di depannya wali kota kayak tidak punya harga diri saja. Ya, siapa? Tidak laku itu zaman kolonial itu begitu bos. Saya biasa kasihan lihat itu pejabat di depannya atasannya ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya di situ. Anaknya dia lihat bapaknya kayak tidak punya harga diri. Ya pak. Aduh, jangan berlebihan pak. Lebih bapak minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doanya bapak, kecil kekuatan wali kota. Yang tidak masuk akal saja bisa terjadi kalau Allah yang mau. Apalagi yang memang masuk akal. Mana masuknya Ustaz tidak masuk akal? Perempuan bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Hah? Pernah tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Lahir Isa alaihissalam. Maka adik-adik sekalian yang sudah sarjana sampai sekarang tidak dapat kerja, kau sholat dengan baik. Manfaatkan akhir Ramadan. Ngadu kau kepada Allah bos. Minta kau kepada Allah. Berdoa kau dalam sholatmu. Ya Allah, saya malu ya Allah.
habis sawah orang tua saya untuk kuliah ya Allah. Sekarang saya pulang merantau ya Allah. Saya mau bahagiakan orang tuaku, tapi susah betul cari kerja. Kau larang saya menyogok, kau larang saya cari-cari muka, kau larang saya menyembah kecuali kepadamu ya Allah. Saya datang menyembahmu di malam Ramadan ini. Kabulkan keinginanku ya Allah. Kasih saya pekerjaan supaya saya bisa umrahkan orang tuaku. Masa Allah tidak kasih kau? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg janji dia kasih semua kartu namanya Pak. Pilih saya. Sama-sama kita orang Bugis. Nih pilih saya. Ada masalahmu telepon saya 24 jam ini. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Hancur juga ini Bapak. Ada caleg tidak terpilih di sini? Banyak? Banyak. Lapang dada Pak. Jangan stres. Kalau Bapak tidak terpilih, berarti itu yang terbaik. Sudah habis uangku Ustaz, anggap itu sedekah. Tidak ikhlas Ustaz, berdoa mudah-mudahan Allah kabulkan keikhlasanmu. Jangan sudah tidak terpilih, kau ambil lagi karpetmu. Ya, ayo, sedekah. Baik sangka. Saya dulu tamat SMA daftar tentara. Mau jadi polisi, tentara penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Udah cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi waktu itu, dia sekarang di Serse, Sulbar, Mamuju, dia pakai satu bunga-bunga di pundaknya. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Apa ya? Allah kasih yang terbaik bos. Jangan kau sangka buruk. Sudah macalek kau gagal, sangka baik. Allah kasih kau waktu 5 tahun lagi sosialisasi. Allah tahu di 2021 ada korupsi di kantor DPR. Bapak hilap tanda tangan. Allah tidak mau Bapak di penjara 7 tahun. Maka baik sangka. Ya, berdoa dalam sholat. Tapi tidak mungkin Allah kabulkan doamu kalau kau tidak sholat. Ustaz itu tidak sholat. Tidak puasa, bagusnya rumahnya. Kok bisa Ustaz? Betul, bagus rumahnya, tapi tidak ada tenang dalam rumahnya. Bagus rumahnya Ustaz, bisnisnya jalan. Betul, tapi apa? Anaknya 3, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bak bandar. Betul Ustaz, bagus banyak rumahnya, mewah usahanya. Tapi apa? Anaknya pulang jam 3 dini hari, diperkosa. Kenapa itu Ustaz? Baik sholatnya, 5 waktu di masjid, kok hidupnya susah, sangka baik. Sholat tapi hidupnya susah, berarti andai dia tidak sholat lebih susah lagi hidupnya. Bagus sholatnya Ustaz, kok banyak masalahnya, berarti bisa jadi dia tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi, barusan kita selesai duhur, tidak ikhlas kok bos. Dia sholat Ustaz, 5 waktu di masjid, kok banyak masalahnya. Berarti bisa jadi dia sholat tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Sholat tidak semangat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena. Isra. Biar pantanan aku kunci juga. Sama ajar ku sembahyang begitu. Ada juga orang sembahyang kan tidak semangat sekali. Salam. Ada juga sholat Pak, cari kunci motor. Allahu Akbar. Pas di rakaat kedua dia pergi. Mana kunci motor? Baru dia sadar, melengket di motor. Baik. Pasti kau tidak husu. Hilang sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana mau baik sholatmu kalau kau begitu bos? Ya kau ketawa ini, kakak kena. Sholat. Apalagi sholat dia baca semua di dinding. Allahu Akbar. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kota Ternate. Ini kalau imam terlalu panjang Pak, kan kita kreatif Pak, dibaca semua. Kita meruku, belum selesai ruku kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa dibaca semua Pak. Keadaan keuangan Masjid Agung. Sudah itu belum selesai juga, terpaksa baju lagi dibaca. Caleg DPR RI nomor 7 semua dibaca Pak. Bagaimana mau baik sholat kalau seperti itu? Ayo. Nah, kalau baik sholatnya insya Allah Allah mudahkan kehidupan. Dan puncak kesombongan orang adalah ketika dia tidak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah ini yang kedua, sifat orang takwa. Taqaf. Apa itu qanaah? Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kenapa banyak orang di penjara? Karena dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Kenapa banyak orang akhirnya dipermalukan di media massa? Karena dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Kita menderita. Kalau mau bahagia, kalau Allah kasih kita rezeki 7, maka gaya hidupmu cukup 5 supaya masih ada keamanan 2. Tapi yang membuat kita menderita, Allah kasih kita rezeki 5, gaya hidupnya 7, akhirnya menderita 2. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kau mau bahagia, urusan dunia lihat ke atas, ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Artinya apa? Itu saja pegawai honor, Masya Allah sumbangannya tiap Jumat masuk 200.000. Masa saya sudah golongan 2 ini tidak pernah nyumbang? Itu namanya urusan akhirat lihat ke atas. Urusan dunia lihat ke bawah. Yang punya mobil bersyukur, alhamdulillah ada mobilku meskipun tahun 97. Tetanggaku cuma motor. Yang punya motor, alhamdulillah ada motorku. Tetanggaku sepeda kemana-mana menggayung. Yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda. Tetanggaku lumpuh, tidak bisa jalan. Yang lumpuh, alhamdulillah saya masih hidup. Tetanggaku kemarin mati. Insya Allah kau senang. Tapi kalau kau balik, tidak ada syukurmu bos. Punya yang lumpuh, lihat orang yang kuat jalan. Yang kuat jalan, dia lihat yang punya sepeda. Yang punya sepeda, dia lihat yang punya motor. Yang punya motor, dia lihat yang punya mobil. Yang punya mobil, langsung jelek lihat mobilnya. Sudah punya 2, langsung lagi jelek lagi. Tidak pernah kau bersyukur. Dan orang yang tidak pernah bersyukuri apa yang Allah berikan, melahirkan sifat pelit, kikir, seke, kikir galap, paku jambatan. Tapi saya tahu orang Ternate Pak, pegawai-pegawainya saya dengar, alhamdulillah, tiap bulan dipotong gajinya untuk keluarkan zakat sedekah. Itu hartanya Bapak Pak, itulah yang Bapak tidak ada yang bisa curi. Kalau tabungan ibu-ibu, tabungan ibu di rumah, tabungan di bank, belum tentu ibu punya, mati mendadak, istri kedua yang pakai. Ayo. Bapak-bapak setengah mati ngumpul duit, tabung, meninggal, anak yang pakai. Iya kalau anaknya soleh, kalau anak salah, jangan kau pelit bos. Tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya ibu-ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang suami yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Saya bilang jago di rumahnya, pelit itu. Padahal dia juga pelit. Pak, tolong tunjukkan saya di sini, di Ternate, ada yang bangkrut gara-gara sedekah. Ustadz, itu yang di komplek itu yang sudut, yang besar rumahnya, kaya sekali dulu itu Ustadz. Hanya karena rajin bersedekah dia bangkrut. Tak ada. Yang bangkrut itu gara-gara selingkuh. Banyak orang Ternate selingkuh bu. Banyak. Kalau suaminya selingkuh ibu, introspeksi diri. Kenapa bisa suamiku ini selingkuh? Barangkali ibu suaminya ke Jakarta kemana-mana pelayanan naik pesawat bisnis kelas. Sampai di rumah kelas pelayanan kelas ekonomi. Pantas suamimu tidak. Kalau mau pengantin cantik, ngomel aja kerjanya. Pulang suaminya kerja, ngomel. Ya. Kira gampang jadi suami bu? Kau kira gampang jadi suami? Susah itu dicarikan uang Apalagi kalau polisi kasihan di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Biar benar salah juga. Siap salah komandan, salah komandan. Tema siap salah komandan, salah. Ayo pak. Di jalan kasihan mengisap lagi itu debu-debu dan di jalanan. Ayo digoda oleh orang untuk disogok. Ibu-ibu paling susah dihadapi. Di jalan raya dia kasih masuk di helmnya itu handphonenya. Wesernya menyala kiri dia belok kanan. Nawar sayur itu sambil menelpon. Ayo, sampai lagi kodong. Ini polisi tadi dimarah-marahi di kantor. Sampai di rumahnya dimaki-maki lagi sama istrinya. Bodoh kau, kenapa kau tidak lawan? Kenapa kau diam saja? Bagaimana mau dilawan lah komandannya? Ada memang itu perempuan suka ngomel aja kerja. Baik kalau dia cantik. Sudah ngomel, malas, macam mo. Ibu, ada pernah tanya ke ibu. Dia bilang, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah sekali di rumah?
Saya takut dia tersinggung. Saya bilang, singgih dulu. Ada orang suami istri, Bu, ngomel aja kerjaan istrinya. Nggak mau berhenti ngomel. Akhirnya suaminya berpikir, bagaimana ini supaya istriku nggak ngomel. Dia bawa ke toko perhiasan. Dia belikan emas. Oh, senang betul istrinya. Suaminya berpikir, dibawa saya mana ini istriku supaya saya tidak dengar ngomel. Wah, diingat di kampungnya ada sumur tua. Dia bawa lah ke sumur tua itu. Nah, bilang suaminya, lihat kok beda itu sumur, Dek, ada airnya? Ada, Kak, tapi dangkal. Lihat lagi bebek, dangkal, Kak. Dia bilang, berarti dangkal. Sampai lutut saja ini, Kak. Dekat dengan sumur, dia dorong istrinya masuk. Puak! Ngomel kau di situ, ndak ku dengar sudah. 1 jam kemudian tiba-tiba dalam sumur ada keluar makhluk tinggi besar hitam. Kaget suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya lah jin penunggu sumur ini. 400 tahun sudah saya dalam sumur ini. Ada perempuan baru 1 jam ngomel aja kerjanya di dalam. Nggak betah saya, lebih saya lari. Coba bayangkan, jin saja sudah 400 tahun, lari, Bu. Apalagi suamimu yang pengangguran. Bapak, saudara-saudara sekalian, jangan pelit. Yuk, bapak-bapak, yuk sedekah. Tidak bisa bersedekah dengan duit, sedekah dengan ilmu. Adik-adik, kau punya ilmu, sedekahlah dengan ilmumu. Bantu ini Ternate dengan ilmumu. Kasih gagasan-gagasan kepada wali kota. Pak, menurut kami ini. Bantu sedekahlah dengan ilmumu. Kalian yang cantik, sedekahlah dengan kecantikanmu. Gimana caranya? Kau datanglah pengajian supaya cowok-cowok datang juga pengajian. Itu kalau cewek cantik datang kan, banyak cowok yang berkumpul. Sudah itu kau nasihati. Saudara-saudara sekalian yang senang sama saya, dengan senang hati saya terima, dengan catatan kau hafal dulu 10 juz. Langsung mundur semua. Coba sedekah. Ayo bapak-bapak, sedekah dengan jabatannya. Tidak bisa sedekah dengan jabatan, sedekah dengan waktu. Ada masjid dibangun. Ayo yang jadi camat, sedekah dengan kekuasaannya. Saya bukan camat, Ustadz, sedekah dengan uangmu kalau kau pengusaha. Saya bukan pengusaha, Ustadz, sedekah dengan tenagamu. Angkat itu semen, bantu itu tukang. Saya tidak bisa, Ustadz, saya bukan camat, saya bukan pengusaha, saya tidak kuat. Bantu dengan otakmu. Ini gambarnya begini, kasih diskusi di situ, kasih ilmumu. Saya bukan camat, saya bukan orang kaya, saya bukan orang pintar, saya loyo. Bagaimana bantu? Bantu dengan diam. Jangan kau banyak bicara. Iya toh, ada juga itu, tidak pernah didapat sembahyang, tidak pernah didapat menyumbang, ngomel, diam aku seke. Mana mega cerita. Ada juga begitu, Pak. Sedekahlah. Ya. Kata Nabi, sittatu asya'in tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu di antaranya, kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekah. Ternate ini, Pak, saya dikasih tahu wali kota, ada gunung aktif. Saya berpikir, gunung aktif kalau mau diredam, sedekah. Kalau salah satu caranya itu pegawai negeri sedekah kok. Itu yang meredam itu gunung. Kalau kau pelit, seke, kikir galang, muncul itu, Pak. Ibu-ibu, kan kok ketawa, Ibu, saya serius ini. Ayo, Bu, ada suaminya mulai lain-lain. Mulai tergoda dengan perempuan, tolak bala kau dengan sedekah. Bangun tengah malam sholat hajat. Selesai sholat hajat 2 rakaat kau berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menentukan hati suami saya. Engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suami saya. Ya Allah, lindungi suami saya, Allah. Jauhkan dia dari wanita jahat. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta. Saya tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta itu Allah lindungi suamiku dari wanita jahat. Sudah. Insya Allah berkah itu, Bu. Dan jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Kan dia tahu nih juga rumusnya. Dia bangun juga sholat tahajud. Ya Allah, capek sudah saya lihat istriku, ya Allah. Marah-marah saja kerjanya. Ada uang, tidak ada uang, marah saja kerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta, ya Allah. Ya Allah, daripada saya berdosa, ya Allah. Saya sayang istriku, ya Allah. Ini 1 juta tolak bala. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana dikabulkan? Ya, ayo sedekah. Ya, Pak, saya bukan mau takabur ya, contoh saja. Begitu banyak pengalaman saya soal sedekah. Yang paling terakhir kira-kira minggu lalu, saya pulang ceramah dari Jakarta. Dari Jakarta, saya yang di bandara itu yang bersih-bersihkan toilet,
cleaning service, saya kasih 5.000, ada lagi 5.000, ada lagi 3 orang 5.000, 150.000 uang saya keluar. Sampai di Batu Licin, Tanah Bumbu. Sebegitu saya mendarat, saya foto itu yang saya syuting itu yang punya masjidnya, orang kaya di sana. Baru saya kirimkan, baru saya tanya, di manakah saya berada Pak Haji? Dan saya bilang, di masjidku Ustaz. Dalam hatiku aman. Ya, Ustaz, datang ke sini ya. Aman betul ini. Saya datang, begitu saya cerita-cerita, Ustaz, baru saja saya pulang umroh, saya dikasih hadiah. Pak, masuk 1 cincin black diamond. Sudah dapat mah itu, baru 150.000 saya kasih uang. Saya sudah dapat itu namanya cincin black diamond, berlian hitam. Itu tidak dibawa 100 juta harganya. Itu 150.000 juan saya kasih keluar. Nah, kasih ke parfum yang mahal. Sudah itu saya mau keluar, dia kasih lagi tambah duit puluhan juta. Ustadz, ini hadiah lebaran. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Yang membuat bapak bangkrut karena selalu merasa miskin. Minta. Coba sedekah kok. Ya, adik-adik mulailah kau bersedekah. Ustadz, saya sedekah hanya bisa 100.000. Kau beli sendal, bawa di masjid. Dari toilet ke masjid dia pakai orang sedekah. Nah, curi orang urusannya, dia berdosa, kau dapat amal. Ustadz, saya tidak bisa bersedekah dengan duit banyak. Sedekahlah dengan nasi bungkus ke masjid. Sedekah. Mulailah kau bersedekah. Kenapa kita miskin selama ini? Karena kita malas sedekah. Jangan pernah khawatir tidak bersedekah gara-gara perut. Bagaimana nanti anakku? Bagaimana nanti anakku? Allah Maha Kaya. Marah Allah kalau bapak sangka buruk kepada Allah. Allah yang Maha Kaya. Ibrahim alaihissalam ketika diperintah dakwah, kau pergi dakwah ya Ibrahim. Kata Ibrahim, siapa yang ngurus anak saya? Allah berfirman, kau belah itu batu di depanmu, dikampak. Pak. Kata Ibrahim, apa? Kampak lagi, pecah kedua kalinya. Kampak lagi, pecah 3 kalinya. Didapati ulat dalam batu. Tahu ulat ibu? Tahu ulat? Tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, tidak sarjana, tidak ada sertifikat bahasa Inggrisnya. Bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin? Kata Allah, saya Tuhanmu yang Maha Kaya. Jangan kau putus asa soal rezeki. Saya yang ngatur. Berhenti kau korupsi gara-gara perut. Berhenti kau menghalalkan segala cara gara-gara perut. Allah yang kasih kau rezeki, bukan atasanmu. Coba itu Pak. Tahu cicak? Tahu? Apa namakan cicak? Hah? Masuk akal enggak? Satu terbang, satu di dinding. Mana bisa? Di mana ketemu? Tapi Nabila lagu dulu, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, diam-diam jadi rayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Nyamuk Allah kasih tahu, nyamuk masuk ke perut, masuk ke mulutnya itu cicak. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Lagu tidak ada bilang apa? Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Wah, setengah mati buat lengan ya bos. Jangan kau putus asa, jangan kau pelit. Kalian pelit, maka itu sumber kemiskinan bagi kalian. Sedekah. Masya Allah. Ya, berikutnya karakter orang bertakwa. Ta, kaf, waw. Apa itu? Wara. Apa itu wara? Mampu menjaga diri dari hal-hal yang subhat. Apa itu subhat? Antara halal haram. Ini halal, haram halal, halal. Itu subhat. Kita kalau berhasil puasa, jangankan haram, halal saja boleh ditahan. Contoh, bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Tapi jam 12 siang Ramadan, halal atau haram? Wah, jangan kau coba-coba, 60 hari kau dendamu bos. Bagaimana kalau malam Ustaz? Halal atau haram? Haram kalau bukan istrimu. Iya bos. Yang halal itu istri. Yang haram dari subuh sampai maghrib. Maghrib sampai subuh terserah mau berapa kali. Kalau istrimu, selingkuhmu 24 jam haram. Coba. Ayo. Ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau Ustaz? Selesai begitu harus langsung mandi? Tidak. Bukan karena puasa Anda wajib mandi junub, tapi karena mau sholat subuh. Bayangkan kalau selesai begitu langsung mandi. Kalau pengantin baru, selesai buka begitu mandi. 1. Mau pergi taraweh begitu lagi mandi lagi. 2 mie. Pulangi taraweh begitu lagi mandi lagi. 3 kali mandi. Mau tidur begitu lagi mandi lagi.
Bangun makan sahur begitu, mandi lagi 5 kali kau mandi pagi-pagi, batuk kau bos. Bagaimana kalau anak muda Ustaz? Nah, kalau anak muda mimpi basah siang hari bagaimana Ustaz? Sah tidak puasanya? Sah. Anak muda mimpi basah, masa ada kepala dinas mimpi basah? Anak muda, anak-anak mahasiswa, anak SMA mimpi basah dia siang hari, sah tidak puasanya? Sah, dengan catatan begitu kau bangun langsung mandi. Kalau mimpi basah. Tapi kalau kau kreatif sendiri, batal. Kena kau denda. Jelas ya? Sudah. Yang keempat, karena waktu terbatas. Orang yang bertakwa itu huruf ya. Yakin. Yakin bahwa apapun yang Bapak lakukan, Allah pasti melihatnya. Kantor wali kota ada CCTV. Berapa jauh jangkauannya CCTV? Bapak keluar jalan raya, tidak lihat pakai CCTV. Tapi demi Allah, ada kameramennya Allah, namanya Rakit dan Atid, yang dia akan syuting kita 24 jam. Kemana saja. Tidak pernah lepas kameranya. On terus. Begitu Bapak tanda tangan korupsi, di close up. Gambarnya. Alhamdulillah. Puasa menghadirkan, menghilangkan semua sifat-sifat rampok itu. Jadi kalau ada orang rajin puasa 30 Ramadan, tapi masih suka makan barang haram, sesungguhnya puasanya sia-sia di hadapan Allah, yang itulah Nabi jelaskan, tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ustadz, saya masih sombong. Ustadz, saya masih senang makan barang haram. Ustadz, saya masih takabur. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Kata Allah, selama masih ada nyawa dalam dirimu, selama belum saya cabut nyawamu, selama itu masih boleh kau tobat. Allah hadirkan Ramadan, selain belum punya bulan penuh rahmat, Ramadan juga hadir bulan penghapus dosa. Maka kata Nabi, celaka, 3 kali sampai mengulangnya. Celaka, celaka, celaka umatku yang keluar Ramadan lalu tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita, Das'at, 11 bulan kau lupa saya, 11 bulan kau tinggalkan saya, ke 11 bulan kau maksiat, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa, saya hadirkan kau 1 bulan untuk menghapus dosamu. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Maka Ramadan ini bertobat kita. Bagaimana cara bertobatnya di bulan Ramadan? 1, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kita ulang-ulang jelang buka puasa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Panjang Ustaz, ambil yang pendek. Astagfirullah, 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 astagfirullah ya. Yang kedua, dengan cara apa? Perbanyak sholat sunat taubat. Kapan waktunya Ustaz? Selesai salat maghrib, nunggu isya. Bapak sholat taubat di situ. Berapa rakaat Ustaz? 2 sampai 6. Artinya 2 rakaat boleh, 4 rakaat bagus, 6 rakaat lebih utama. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa niatnya Ustaz? Sholli sunatal taubat rakataini lillahi ta'ala. Bahasa Arabnya. Tapi tanpa kita ucapkan sah. Baru ada wudu, ibu wudu, mau ke sholat taubat. Itulah niat, tanpa diucapkan sah. Itu usalli hanya ulama Melayu yang ngajarkan. Maka jangan heran ketika kita ke tanah suci lihat orang Arab. Kalau masuk masjid itu orang Arab, jalan, berdiri, langsung takbir, Allahu Akbar. Kalau kita kan lama ki dulu. Loading. Coba, ada udah takbir, Allah, ulang lagi. Allah. Langsung duduk. Saya tanya, kenapa nak jadi sembahyang, Dek? Ku lupa salina, Ustaz. Mau niat itu bukan bahasa mulut, bahasa hati. Mau ucapkan juga bagus. Sholli sunatal taubat rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya, tidak tahu itu juga Ustaz, ambil jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang maki begini, Tuhan sampai sunat taubat karena Allahu Akbar. Sudah. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Serius, boleh. Daripada Bapak tunggu hafal usalli, tidak hafal, keburu mati, tidak sembahyang tobat kok. Kapan tobatnya Ustaz? Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Tobatlah, ngadu kepada Allah. Sebutkan dosa-dosamu di hadapan Allah. Gitu cara tobatnya. Tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, saya hilap ya Allah. Tadi di kantor saya pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang kak juga Tuhan. Akhirnya kami baku pegang-pegang. Sudah, boleh.
boleh begitu. Catatan itu di situ. Ya Allah, yang lebih penting ya Allah, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan hamba kesanggupan untuk tidak mengulangnya. Masya Allah. Ada orang Pak di zamannya Isa alaihissalam, preman. Berapa orang dia bunuh Pak? 99 orang dia bunuh. Maka dia datang kepada pendeta. Pak pendeta, kira-kira diampuni dosaku. Apa dosamu nak muda? Saya pembunuh. Dia bilang, banyak sekali kau bunuh, 99. Tidak, diampuni dosamu. Jengkel ini, dia tikam pula itu pendeta. Pak, mati. Tapi dia tidak putus asa. Dia cari pendeta yang lain. Pak pendeta, kira-kira diampuni dosa saya. Apa dosamu? Tadinya 99 orang saya bunuh, tapi ada kasih jengkel lagi situ, cukup 100. Kira-kira diampuni. Apa kata pendeta ini? Anak muda, dosamu besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Kalau kau betul-betul bertobat, kau datang di desa seberang, di situ berkumpul orang-orang yang bertobat, kau belajar di sana. Mudah-mudahan Allah ampuni dosamu. Senang ini anak muda, jalan tidak peduli makan, tidak peduli minum, matahari, meninggal di perjalanan menuju ke desa itu. Bertengkar malaikat penjaga surga dan neraka. Kata penjaga surga, ini bagianku, dia sudah tobat. Kata penjaga neraka, tidak, orang bajingan ini banyak dosanya. Bertengkar dua malaikat. Allah perintahkan, Jibril, kau turun ukur perjalanannya. Kalau perjalanannya dari jalannya menuju ke jalan tobatnya lebih dari setengah, masuk surga dia. Tapi kalau belum diukur setengah, masuk neraka. Turun Jibril, ukur punya ukur, ternyata sudah lebih dari setengah yang dilewati. Akhirnya Allah jelaskan, kelak dia masuk dalam surga. Apakah gara-gara dosa orang menjadi orang hina? Bukan. Apakah orang baik orang tidak punya dosa? Bukan. Kalau orang baik tidak punya dosa, maka tidak ada orang baik di dunia. Selalu siapa orang baik? Kata Nabi, orang yang baik adalah dia berbuat salah, lalu dia istighfar, dia menyesal, dia tidak ulang, itulah orang baik. Maka Ramadan, bertobatlah dengan cara memperbanyak istighfar, lakukan salat sunat tobat, setelah itu menyesalki, jangan ulangi, ganti dengan kebaikan. Menyesal, mengakui, tidak ulang, ganti kebaikan. Kalau dosa kepada Allah, pasti Allah ampuni. Kalau berkaitan dengan manusia, maka minta maaf sama yang bersangkutan. Pak Wali, maafkan saya. Kenapa dek? Nah, itu syarat kelima. Minta maaf, sebut judulnya. Pak Wali, maafkan saya. Apa dek? Pernah dulu hilang kertas SIM dalam kantor 7? Saya ngambil itu Pak. Kurang ajar kau. Ya sudah, saya maafkan kau. Kasih kembali dulu itu. Syaratnya menjadi 6, kalau barang, kembalikan barang. Selama barang bapak tidak kembalikan, selama itu tobatnya bapak tidak dikabulkan. Maka bapak-bapak yang pernah mengambil barang-barang kantor wali kota Ternate, besok kasih kembali. Selama kau tidak kasih kembali, tobatmu tidak akan diterima Allah. Dan pada saat kau tidak kembalikan dan kau meninggal, hadis Nabi ini yang jelaskan. Dan ketika kau meninggal, kau tidak kembalikan barang-barang kantor, di padang mahsyar kelak ketika kau antri menunggu giliranmu untuk dipanggil, itu kan nanti kita ketika meninggal dikumpul namanya padang mahsyar. Dari Adam sampai kiamat kumpul kita satu tempat namanya padang mahsyar. Matahari kata Nabi seolah-olah panasnya tinggal satu jengkal dari kepala, dan dipanggil kita satu-satu. Siapa dulu dipanggil? Nenek ten duluan mati? Tidak. Siapa dulu dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Siti Fatimah, Aisyah, Abdul Jabbar, Das'at Latif, Burhan, Abdurrahman. Itu dulu dipanggil Pak. Yang nama-nama Tony, Johnny, Rudy, Ningsi, Nining di belakang kok bos. Pada saat kita ngantri untuk dipanggil, pada saat kita ngantri dipanggil giliran kita, dipikullah barang yang pernah kita curi di kantor wali kota. Meja, kursi. Lewat anak buah tak yang pegawai honor. Pantas silam meja di ruangan. Kasih kembali kok cilaka. Kasih kembali besok Pak. Itu biasa kalau pindah itu rumah dinas, nah biar horden hilang juga. Selama bapak tidak kembalikan, selama itu tidak diterima tobatnya. Termasuk bapak kalau minta maaf sama istri, harus sebut judulnya. Ya? Ingat itu ya, kalau besok lebaran suruh sebut semua isi. Minta maaf ke ibu, dia bilang suaminya. Minta maaf ke ibu, istrinya. Apa itu judulnya Pak? Jangan nanti kau mengamuk lagi. Ndaklah apa, saya mau tahu. Dia bilang suaminya, serius kau tidak marah? Tidak. Maafkan saya Bu, waktu saya tugas pendidikan dulu di Jakarta 2 tahun,
Saya selingkuh ibu, maafkan saya bu. Dia bilang istrinya, enggak apa-apa pak, begitulah manusia biasa. Kadang kala kita hilap, saya maafkan karena waktu bapak juga tugas, saya tugas juga selingkuh di Ternate. Tiba-tiba selesai ceramah begini, ada dia datang sama saya anak muda. Ustaz, serius itu ada serius sebut? Iya. Deh, sesana itu Ustaz. Kenapa? Saya pernah pacaran sama tetanggaku. Hah? Terus tetanggaku suaminya tentara. Terus, jadi nanti kalau minta maaf kak, saya sebut bilang pernah ku pacari istri, jangan kau nak tembak kok. Artinya apa? Kalau lebih besar resikonya pak, diam-diam saja. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Pada akhirnya, Allah hadirkan Ramadan untuk latihan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau Anda bertakwa dengan Allah, maka Allah hadiahkan, salah satu hadiahnya adalah man yattaqillaha. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu mahraja. Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Derajat di dunia, derajat di akhirat. Dan kalaupun masih ada yang salah, wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa, segeralah bertobat karena Ramadan ini Allah hadirkan untuk mencuci dosa dan kesalahan kita. Terima kasih Pak Wali Kota atas undangannya. Terima kasih Pak Fandi, Satpol PP yang mengundang saya ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya ada manfaat. Kalau Bapak Ibu